Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radar Solo TV, salam sejahtera. Kali ini saya Triwayu Cahyono berada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Algae Park, yaitu Taman Budidaya Mikro Algae Air Tawar di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Di tempat yang asri ini ada produk yang luar biasa sekali, yakni suplemen makanan astronot. Bisa dibayangkan bentuknya seperti apa. Nanti akan kita tanya-tanya lebih lanjut ke Mas Mahfud sebagai penemu dari suplemen tersebut. Selain untuk makanan astronot, dari sini juga dihasilkan pupuk cair alami yang disebut-sebut kualitasnya mengalahkan pupuk yang sudah ada. Bagaimana ceritanya, awal mulanya, produk dan sebagainya, ikuti terus Radar Solo TV. Assalamualaikum Mas Mahmud. Salam Pak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Sahabat Radar Solo TV, ini sosok yang saya katakan tadi di awal, Mas Mahfud inilah yang menjadi inisiator apa nih? Algae, Mas? Algae, ya. Algae. Ya. Mas Mahfud, ini seperti apa sih algae ini? Kalau kita lihat di sini airnya ini warnanya hijau-hijau semua. Ya. Ada kincir anginnya juga. Beberapa kolam, biar Mas Mahfud nanti yang menjelaskan seperti apa. Iya. Ya, jadi alga ini ada dua sebenarnya Pak. Makro alga dan mikro alga. Nah, yang kita kembangkan ini adalah jenisnya mikro alga. Nah, kalau makro alga itu kita tahu rumput laut. Nah, itu makro alga. Nah, kalau yang ini mikro alga. Jadi tumbuhannya, ini masuk jenis tumbuhan. Tapi tumbuhan yang tidak punya akar, tidak punya batang, tidak punya daun. Dia tumbuhan hanya bersel satu saja. Jadi hanya single cell. Berkembang biaknya membelah diri seperti kayak bakteri amuba itu, Pak. Membelah diri. Tetapi masih berfotosintesis. Nah, sehingga ini warnanya hijau ini karena apa? Karena klorofil. Beliau ini, si alga ini berfotosintesis, membutuhkan cahaya matahari untuk dia bisa berkembang, bisa membelah diri. Nah, ini apa namanya? Bedanya mikroalga dengan tumbuhan yang secara umum, yaitu sama-sama jenis tumbuhan tapi ini tumbuhan bersel satu. Begitu Pak. Jadi ini cukup rimat. Jadi istilahnya biologi kalau zaman dulu sekolah begitu ya. Kalau wujudnya sendiri seperti apa sih Mas kalau sudah diolah begitu? Iya. Nanti kalau hijau ini kalau kita lihat secara kasat mata memang warnanya cuma kelihatan hijau Pak. Tapi kalau nanti dilihat di mikroskop nanti bentuknya spiral begitu Pak. Nah, bentuknya spiral-spiral gitu. Maka tidak heran Pak, ini namanya, nama dagangnya itu namanya spirulina. Nah, mungkin pernah dengar nama spirulina lah, ini bahannya seperti ini. Nanti kalau dilihat di mikroskop itu nanti bentuknya seperti kumparan-kumparan spiral. Nanti kita lihat Pak. Oke, ada ya. Ada. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya yang hijau-hijau ini. Terus Mas Mahfud, ini untuk apa aja? Tadi saya sempat dapat bocoran bahwa makanan astronot, suplemennya juga bisa diolah dari alga ini. Betul ya. Yang pertama memang kita panen untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari industri pangan. Jadi industri pangan ini seperti kayak biskuit, permen, kemudian ya makan-makanan sereal itu Pak. Itu untuk meningkatkan nilai gizinya itu sekarang sangat mudah, yaitu dengan penambahan alga spirulina ini. Jadi dengan penambahan sedikit sudah mendongkrak meningkatkan gizi yang sangat tinggi ya. Oke, perbandingannya gizinya berapa tuh Mas? Jadi 1 gram saja itu setara gizi mikro yang bisa kita dapatkan dari sayur dan buah itu setara 1 kilo buah dan sayur Pak. 1 gram 1 kilo? 1 gram setara gizi 1 kilo buah dan sayur. Ini yang luar biasa lah. Di samping itu Pak, side produk alga yang tidak kita panen selama 1 bulan itu kita fermentasi, kita proses menjadi pupuk asam amino. Nah, gitu. Jadi alga ini proteinnya kan 70% Bapak. Nah, ini kalau kita fermentasi nanti menghasilkan asam amino. Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai pengganti pupuk urea.
Kalau di pasaran itu Ya. ada yang namanya pupuk urea, itu bukan merek, Pak. Pupuk urea itu nitrogen. Ya, itu bahkan efektivitas dari pupuk asam amino yang kita ekstraksi dari fermentasi alga ini efektivitasnya 3 kali lipat dibanding urea, Pak. Ini luar biasa. Dan kalau dari harga itu bisa sama dengan harga subsidi, Pak. Ini kehebatannya, Pak. Inilah teknologi kita. Bioteknologi ini mampu menjawab tantangan sektor gizi, yang kedua sektor pertanian, Bapak. Oke, Nah, itu tadi. Jadi tidak ada yang terbuang ya ini Tidak Mas ada, Pak. Mahfud ya. Ada yang apa tadi yang sisa-sisa pengolahan Ya, untuk pupuk pertanian. pupuk asam amino untuk pertanian. Bahkan untuk lingkungan ini, Pak. Si alga ini setiap 1000 meter persegi atau 1 meter kubik. Sorry, 1 meter kubik. 1 meter kubik itu bisa menyerap CO2 setara 1 pohon, Pak. Luar biasa. Bahkan 3 pohon lebat. Nah, 1 pohon gede atau 3 pohon yang biasa itu, Pak. Itu. Oh, berarti meskipun ini nggak kelihatan Ya. apa bentuknya pohon begitu, tapi Ya. masih bisa menyerap. Bisa menyerap karbon dioksida setara 1 meter Kubik kubiknya tadi ya? itu setara 3 pohon. pohon. Nah, ini kalau di luar di apa namanya orang negara-negara maju yang paham terkait bagaimana cara kita mengadsorb atau menyerap CO2, alga ini digunakan sebagai salah satu substitusi dari pohon, Pak. Jadi ini bisa ditaruh di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir jalan itu untuk menyerap CO2 di perkotaan dan menghasilkan oksigen. Jadi kita di sini kan lihat udaranya lebih segar, ya walaupun di sini ada agak panas, tapi apa namanya menghasilkan oksigen yang cukup tinggi di ruangan ini, Pak. Oke. Ya, nanti penasaran seperti apa? Apakah ini hanya ditaruh kolam Ya. untuk menggantikan pohon ya kasarannya begitu ya Mas Iya, ya? ha. Nanti bagaimana settingnya ini kita ikuti Mas Mahfud Ya. jalan-jalan. Ya. Ya, Ya. ini kita Mas Mahfud akan menjelaskan bagaimana cara kerja pengolahan dari algae ya Mas Ya, ya. betul. Ini di sini ada kincir angin, Ya. fungsinya untuk Kincir apa? air, Pak. Oh, sorry, Kincir air. kincir air. Nanti yang Ya. menjelaskan Mas Mahfud seperti apa Ya. ini Mas? Jadi alga ini tadi saya sudah bilang berkembangnya membelah diri. Kita tidak butuh waktu banyak untuk memanen alga ini. Maksudnya tidak butuh banyak waktu. Kalau pertanian yang lain kan butuh waktu 1 bulan atau bahkan 3 bulan. Kalau alga ini dari awal kita budidayakan sampai panen itu cukup waktunya cuma 4 hari, Pak. 4 hari bisa panen. Nah, jadi 4 hari itu sudah mulai pekat seperti ini. Itu nanti sudah bisa dipanen dengan saringan. Nah, dengan Oh, saringan oke. yang kita sesuaikan dengan ukuran selnya itu. Oke. Nah, kalau kita lihat nanti ada alatnya, Pak. Oh, ini 50 mikron. Oh, jadi saringannya nanti harus di bawah 50 mikron. Jadi diserok gitu ya Mas Ya, ya? nanti kita tunjukkan cara Ya, panennya. oke, Habis ini oke. kita tunjukkan Ya. cara panennya seperti apa lah. Fungsinya kincir air ini Air. ya, Pak. Ini untuk mendistribusikan nutrisi yang ada di dalam kolam ini supaya merata ke seluruh tempat. Nah, jadi alga ini kan ukurannya kecil nih, Pak. Ukurannya kecil sekitar 30 sampai 50 mikron dan tidak punya alat gerak. Nah, jadi untuk bisa bertemu dengan nutrisi itu harus digerakkan seperti ini. Oke. Nah, kalau tidak nanti akan menggumpal. Nah, ini kan Oh, ini ya. mulai berkoloni, Pak. Yang di sini. Oh, karena nggak bergerak Tidak tadi bergerak. ya. Nanti lama-lama kalau diputar terus nanti dia akan Bisa nyebar ya. seperti nah, itu. larut gitu, Pak. Oke. Nah, kalau ini memang dulunya Ya, dari sebelum kita riset itu kan dari air laut, Pak. Kalau di laut kan udah ada ombak. betul. Nah, riset kita ini alhamdulillah berhasil mempatenkan Mm-mm. teknologi ini yang dulunya hidup di air laut bisa kita aklimatisasi sehingga bisa kita budidayakan di air tawar. Luar biasa sekali. Nah, jadi Berarti ini tadinya di air laut, ya tapi dengan inovasi Mas Mahfud ini bisa Ya. di air tawar. betul bisa dibudidayakan di air tawar. Jadi kelebihannya sangat banyak sekali. Kalau di air laut kan satu natriumnya tinggi, kadar Betul. garamnya tinggi, itu bahaya untuk yang hipertensi. Yang kedua apa namanya limbah logam berat itu larinya ke laut, Pak. Itu sulit kita menemukan air laut yang bebas dari kontaminasi logam berat, itu sulit. Yang ketiga baunya amis dan bisa menyebabkan alergi bagi orang yang alergi seafood. Nah, tapi kalau kita kembangkan di air tawar seperti ini,
itu masalah yang 3 tadi bisa selesai, Pak. Tanpa ada logam berat, ya toh? Tanpa ada menimbulkan alergi, dan ketiga tanpa ada kandungan garam, tanpa NaCl. Nah, itu. Jadi sangat bisa dikonsumsi jangka panjang siapapun di umur berapapun. Itu bisa dikonsumsi alga ini, Pak. Luar biasa Ya. sekali. Jadi dengan terobosan dari Mas Mahfud ini bisa menjadikan tadi alga yang di laut bisa di air dan hasilnya bisa dinikmati oleh siapa saja. Coba nanti kita lihat lagi bagaimana cara panennya. Cara panen, Ini saya ya. penasaran Mas Mahfud. Iya, Pak. Coba. Kita ini menuju ke tempat cara memanen ya, Mas Betul, Pak. Mahfud ya. Ya, nanti setelah 4 hari, nah nanti kita ukur sel yang ukurannya di atas 100 mikron. Nah, itu kalau udah populasinya ada 70%, itu kita segera panen. Nah, itu biasanya memang 4 hari. 4 hari sudah mencapai. Nah, ini panennya seperti ini, Pak. Jadi air yang ada dalam kolam tadi Disedot di disedot, sini kemudian lewat pompa ini disemprotkan ke saringan. saringan. Yang Nah, ukurannya tertentu ya. Betul. Ukurannya ini tadi 100 mikron. 100 mikron. Nah, ya. jadi yang ukuran 100 mikron ke atas itu Satu kesaring, lagi. Ah. yang masih Oh kecil ya, itu kembali lagi ke kolam. Kolam. Nah, nanti lama-lama kelamaan ini airnya nanti akan jadi muda. Ini kan udah hijau pekat seperti ini, Pak. Nanti selang 2 jam saat proses panen selesai, itu ditandai oleh air yang mulai jadi muda. Karena selnya yang besar-besar sudah diambil. Nah, hasil panennya seperti hasil apa? panennya seperti ini, Pak. Nanti kita bisa lihat. Ini pakai ini ya. Nah, ini pakai tanda apa, Pak? Nah, ini dibuang. Ini yang namanya Alga ya. alga. Dari sini Mikro alga. itu Ya. alga bisa dijadikan bermacam-macam produk yang bermanfaat ya, Mas Ya. Mahfud. Ini tadi kita lihat 1 mili saja itu jumlah selnya 1 juta, Pak. 1 juta. Berarti kalau Nah, saya ini- pegang ini udah Ini miliaran, Pak. Miliaran Nah, ya, ini ya. miliaran sel alga. Dan hebatnya alga ini struktur tubuh yang menyusun selnya itu adalah protein. Jadi 70%-nya itu protein gitu, Pak. 70% protein. Berarti 70% lebih protein. kaya daripada telur ini, Mas. Iya, ya? daripada daging sapi ini. Daging sapi lebih bagus ini ya. Ya, ini 70%-nya protein. Jadi kalau kita makan ini, kita langsung makan 70% protein murni. Nah, kalau kita punya 1 kilo, berarti kita punya setelah 700 gram protein murni, bebas kolesterol. Nah, ini. Ini yang bisa di... Ya. Oke. Ya. Terus dari Cuci pengemasan tangan, Pak. produknya, Iya, Pak. sambil jalan mau Mas, Ya, Pak. Nanti cuci tangan di sana. pengemasan produknya tadi apa tadi namanya, Mas? Produknya yang dari Ya. alga ini Nah, apa aja bisa dijelaskan Iya. jenis produknya? ya nanti dari tadi panen kan dari bubur, Pak. Nah, dari bubur tadi itu kita keringkan istilahnya. Nah, supaya lebih awet. Dan dari pengeringan itulah nanti jadi flake. Nanti kita lihat, Pak. Dari Oke. Jadi kita alga lihat nanti yang- produknya yang makanan astron itu seperti apa? yang seperti kita itu. ekspor ke Amerika, Pupuknya ya, kita oke, oke. ekspor ke Rusia, lah, gitu. Tapi juga ada sebagian yang kita olah sendiri di Tawangsari, di pabrik kami sendiri. Oh, ada 2 pabrik. Ada. Nanti kita jadikan suplemen dalam bentuk kapsul, Pak. Nah, itu juga ada. Wah, mantap. Nah, ini ada Mas Yusron. Beliau penanggung jawab produksi alga sekaligus penelitinya. Beliau ini lulusan dari Belanda, Pak. Wah, ini Siap, Mas Yusron. Salam kenal, Pak. Ya. Jadi nanti kita Mas Yusron, bagaimana sih bentuknya kalau yang tadi sahabat Radar Solo TV lihat Ya. di sini ada di kolam-kolam itu tadi yang pakai Tadi kincir ini air hijau. itu hijau. Kita ambil sedikit untuk sampel, nah, nanti biar Mas Yusron yang pakarnya yang menjelaskan Ya. ternyata bentuknya seperti ini. Ya. Kelihatannya cuma hijau, tapi ini ada sekitar 10 mili. Ini isinya itu kalau per mili 1 juta sel. Bisa dibayangkan kok 1 mili 1 juta sel ya, kalau kita lihat di Microsoft ya bentuknya hanya kecil-kecil seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya spiral-spiral.
kita bisa pantau ukuran selnya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hanya 2 putaran, ada yang 9, 14, ada yang besar-besar itu yang isinya udah memenuhi syarat untuk dipanen menjadi nutrisi. Itu yang paling bagus ya. Paling besar. Paling besar. Paling besar ya. Itu kalau musim-musim kemarau banyak sekali, karena kan iklimnya mendukung, panas, kemudian terik matahari, itu memacu pertumbuhan lebih cepat. Oke, berarti yang kecil-kecil ini ketika dipanen ikut kesaring misalnya. Nah, nanti lolos, dia kembali lolos kolam ya? lagi. Oh begitu. Jadi kita kan konsepnya iya deh, tidak membuang air. Jadi 4 bulan itu air dipertahankan di kolam, yang besar kita ambil per 4 hari sekali, yang kecil kembali ke kolam, besar lagi kita ambil ulang nanti. Gitu. Oke. Terus dari spiral ini Mas Yusron diolahnya seperti apa ini? Ya. Ya, jadi dari spiralnya kita panen. Jadi bisa lihat nanti proses panennya itu dengan difiltrasi. Air disemburkan di screen atau filter dengan ukuran 100 mikron. Jadi sel yang besar tadi adalah lebih dari 100 mikron. Yang di bawah 100 mikron akan kembali ke kolam, akan nanti yang besar-besar terkumpul menjadi seperti bubur warna hijau. Ya. Bubur warna hijau itu nanti kita peras, buang airnya, lalu kita pipihkan. Setelah pipih masuk ke mesin yang kita sebut dengan dehidrator suhu rendah atau oven suhu rendah, supaya warna basahnya hijau, kering juga tetap hijau, artinya gizinya tidak rusak. Seperti itu. Oke. Yang akan digunakan untuk pupuk juga hasil penyaringan ini atau seperti Yang sebulan bagaimana? tadi. Beda. Jadi kita yang punya kita ini adalah kita punya biangnya. Ketika umurnya sudah lebih dari 30 hari atau minimal 30 hari, itu sudah layak untuk dijadikan biang untuk pembuatan pupuk. Nah, kan, apalagi nanti ketika sudah mencapai 4 bulan, itu semakin bagus. Jadi semakin lama ini kan menumpuk asam amino di kolam. Itu kita bisa fermentasi. Supaya warnanya layak untuk seperti pupuk organik cair, itu identik warnanya gelap, coklat atau hitam. Itu kita bisa olah, difermentasi, hanya butuh waktu 1 minggu. Oh cepat Ya, cepat sekali. Kalau lama-lama kan nanti repot dalam produksi. Oke. Harus secepat mungkin 7 hari. Itu nanti kita bisa langsung kemas, sudah stabil, kita bisa gunakan sebagai pupuk. Pupuk. Untuk pengaplikasiannya di lahan pertanian atau sama dengan pupuk urea yang sudah ada atau bagaimana Mas? Iya, kalau pupuk asam amino kita ini kan bentuknya cair, Pak. Jadi aplikasinya disemprot. Oh, Nah, oke. tetapi efektivitasnya 3 kali lebih efektif daripada urea. Jadi misalkan dalam satu petak itu membutuhkan 60 kilo, lah kita cuma butuh 20 liter. Oh, Nah, berarti ini lebih hemat ya? Lebih hemat. Nah, sedangkan padahal harganya Lebih murah juga? iya bisa dikatakan sama dengan Oh sama, dengan yang pupuk subsidi loh, Pak. Bukan yang non subsidi. Jadi kita bisa sama dengan pupuk subsidi, Pak, harganya. Harganya? Nah, sekarang ini kan kendalanya Bapak tahu sendiri, petani kita ini benar-benar kesulitan kelangkaan Ya. akan pupuk subsidi tadi. Lah ini bisa sebagai solusi sekaligus bisa meningkatkan kualitas pertanian karena efektivitasnya lebih baik. Nah, lebih baik dari yang sudah ada di pasaran sekarang ini gitu loh. Nah, ini satu bisa mencukupi kebutuhan pupuk petani, yang kedua bisa meningkatkan kualitas ya pupuk atau unsur hara makro dan mikro yang ada di dalam tanah. Karena alga ini selain mengandung nitrogen yang nantinya jadi asam amino tadi, yang di protein kemudian asam amino, alga ini juga mengandung unsur hara mikro yang sangat banyak sekali seperti zat besi, Pak. Kemudian ada boron, ada zinc, terus kemudian ada mangan, gitu, dan masih banyak lagi, Pak. Dan itu tidak bisa kita temui di pabrik Pupuk yang lainnya itu ya? Nah, produk-produk pupuk yang ada, pupuk kimia yang dijual itu tidak ada ya NPK aja ya kan, urea aja, tidak ada tambahan unsur hara mikronya. Padahal unsur hara mikro itu penting banget. Jadi mungkin kadang kurang diperhatikan unsur hara mikro tadi. Nah itu ini ternyata di dalam alga itu satu paket lengkap. NPK-nya ada, ya bahkan langsung asam amino, Pak. Jadi asam amino itu yang langsung dibutuhkan oleh tanaman itu ya asam amino itu. Kalau urea itu kan nitrogen, Pak. Itu masih harus diubah jadi amonium dulu. Butuh waktu, butuh prosesnya butuh panjang ya? Di amonium bisa terserap oleh tanaman mengubah jadi asam amino. Nah kalau ini langsung asam aminonya, Pak. Yang langsung disemprotkan, langsung diserap oleh tanaman. Nah, ini yang luar biasa, Bapak. Oke. Jadi selain asam amino tercukupi, kebutuhan mikronutrisi seperti zat besi, ya, mangan, tadi kemudian zinc, boron itu
juga tercukupi di tanaman itu. Nah, Oke. ini menjadi solusi. Dengan adanya bioteknologi ini kita bisa lebih berdaya dan berdaulat Pak di segi pertanian, Pertanian. kita. Oke, luar biasa Insya Allah. itu Ya. dari pupuknya. Jadi pupuknya karyanya Mas Mahfud ini sudah, kalau ibarat makanan tadi sebutkan nasi plus bebek plus sambal plus pete, semuanya ada. Lengkap. Seperti itu. Nah, ini tinggal bagaimana peran Ya. pemerintah ya Mas Iya. Mahfud untuk Ya. memaksimalkan potensi ini, Ya. terutama ini karya anak daerah, Iya. putra daerah langsung yang berkarya seperti ini luar biasa sekali. Tapi yang bikin penasaran ada lagi Mas, ini tadi yang menyerap pengganti pohon. Iya. Ada lagi Pak itu Pak. Bisa bagaimana nih? Prakteknya gimana? Apakah Ya. disemprot-semprotkan begitu atau seperti apa nih Mas? Yang Oh, nanti yang alga jadi pohon itu Pak. betul mengganti Wah. pohon itu tadi. Iya. Bisa jelaskan Iya, nanti. tadi kan- Kita ke tempatnya mungkin. Oh, boleh. Ini nggak penasaran dengan ini Mas saya. Isran, coba dibantu yang Tidak. Selama ini kan yang pengetahuan kita yang bisa menyerap karbon itu hanya pohon. Tapi pohon itu kan usia 15 tahun saja baru menyerap sekitar 20 ton per tahun. Nah, sementara alga di ukuran 1 meter kubik atau 1000 liter sudah bisa menyerap lebih dari 75 ton. Artinya setara dengan 3 pohon dewasa usia 15 tahun. Nah, konsepnya ini adalah memang kalau manusia itu makan nasi sebagai energi, alga itu memakan karbon dari Karbon. udara. Nah, supaya ini bisa warnanya hijau, kita bisa lihat di sini ya. Karena ini volumenya sekitar 350 liter. Oke, ini satu kaca ini ukurannya kalau panjangnya sekitar Sekitar 2 meter, 3 meter ya. 3 meter. 2 sampai 3 meter. Lebarnya ini sejengkal, kurang lebih sejengkal. Iya. ya, Tapi isinya ya mungkin 300 Sekitar 300-an. 300 liter. liter ya. Tapi ini kalau dibandingkan disandingkan dengan pohon berapa tadi Mas? Ini setara satu pohon. Setara pohon. satu pohon. yang lebat Pak. Satu pohon yang usianya 15 mungkin tahun. 15 tahun tadi. Luar biasa. Oke, dilanjut Mas. Nah, kita kan sudah lihat di sini ada yang hijaunya masih muda, ada Betul. yang tua. Nah, alga itu menyerap karbon untuk dia membuat warna lebih hijau. Jadi kita tahu kan pohon yang warna hijau itu kan lebat sekali, itu kan menyerap karbon yang banyak juga. Nah, alga juga begitu. Semasa muda dia nyerap karbon sedikit, nanti lama-lama karbon menumpuk jadi hijau. Nanti lama-lama kita bisa panen, jadi warnanya hijau yang seperti Lebih bubur muda. tadi. Itu isinya adalah karbon yang sudah membentuk karbon organik namanya. Dari karbon CO2, karbon dioksida membentuk karbon organik. Nah, selama dia membentuk karbon organik itu menghasilkan oksigen. Kita bisa melihat kalau di permukaan airnya itu ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini secara ilmiah diteliti bahwa sumber oksigen dunia itu 50% berasal dari alga. Oke. Jadi bukan pada hutan lindung, bukan pada gambut, bukan pada tanaman lain, tapi yang terbanyak dari alga ini. Ya. Oke. Jadi the most powerful oxygen producer namanya. Wah, luar biasa sekali ini ya. Terus tadi hasil panennya apa tadi? Biomasa. Nah, itu bisa digunakan untuk apa lagi, Mas? Ya itu, kita kembali ke konsep Oh, diolah lagi kita sana. bisa olah lagi. Oke. Kita bisa olah lagi membentuk berbagai spesifikasi, mulai dari makanan, Pupuk. kemudian pakan ternak, pupuk, Ya. kosmetik, sampai selain yang kita sebutkan itu ada sekarang namanya bioplastik. Jadi plastik alga itu kan termasuk kalau dibikin plastik yang ramah lingkungan, yang biodegradable, itu punya 2 keunggulan. Pertama tahan panas, yang kedua lebih Elastis. Berarti bisa dibikin apa saja dari alga ini ya? Iya. Luar biasa sekali ini. Ini harus menjadi perhatian bersama bagaimana Iya. memaksimalkan alga. Oke, Mas Cuman Yusron. ini nanti Pak, aplikasinya kan ini kan konsep risetnya. Ya. Nanti mungkin bisa diperindah seperti ada kalau di perkotaan kan bisa taruh di pinggir-pinggir jalan Ya, Bisa di taman-taman gitu ya. Di taman-taman kasih kursi. Nanti di sini ada penutup supaya tidak kena Oke. hujan. Tapi ini harus dibuka begini ya, Mas Yusron ya? enggak harus. Nggak harus ya? Nanti ditutup. Jadi memang ini sebenarnya ada aeratornya yang Untuk sirkulasi seperti yang sana tadi ya? ya, yang memasukkan udara dari luar ke dalam sini. Oke. Nah, nanti bisa menggunakan solar cell. Ke depan begitu, penambahan Canggih teknologinya. sekali ini. Jadi dia bisa jalan dengan energi dari matahari. Iya. Gitu. Oke. Ya. Ya. Tadi ini pohonnya, kita nanti masih ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Idenya dari mana sih Mas Mahfud ini bisa punya gagasan mengembangkan alga yang notabene-nya dari laut ya Mas Ya. Mahfud ya? Ya. Bisa dieret-eret
diboyong ke Air tawar. Iya. Nanti simak obrolan lagi. Ya. Tadi kita sudah menjelajah beberapa kolam, melihat cara panen, melihat bagaimana kincir airnya untuk menggerakkan alganya supaya merata lah. Sekarang giliran bagaimana setelah dipanen itu pengolahnya seperti apa, nanti Mas Ya. Mahfud yang menjelaskan. Ya. Monggo, Pak. ikuti. Itu jadi bubur ya, Mas. Nah, Oke. bubur itu, Pak, kemudian kita proses dikeringkan. Nah, kita menggunakan sejenis oven. Ini fungsinya, ovennya ini unik. Ovennya ini tidak boleh lebih, suhunya tidak boleh lebih dari 70 derajat, Pak. Harus di bawah 70 derajat Celcius supaya kandungan protein di dalam alga itu tidak rusak. Nah, jadi kita ada teknologi sendiri. Bisa dibuka. Ini berarti ovennya ada 1, 2, 3, 4. 4 Ini kotak. custom, Pak. Ini kita buat sendiri. Oh, dimodifikasi sendiri. Iya. Ini setelah sekitar 2 jam aja, Pak. Nah, Oh, ternyata ini isinya nah, bisa mendekat. bisa Ini lihat. cukup panas. nah, ini. Nah, ini Ini bubur, contoh bisa di zoom mungkin. bubur alga yang Sudah dikeringkan. sudah dikeringkan. Ini segini aja dah rasanya dah nanti gurih, Pak. Coba Pak Wahyu gitu bisa ya? mencicipi yang kecil aja mungkin. Oh, yang kecil ya? Nah, bisa. Enggak apa, Pak. Cicipin. Aman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mabuk lah Mas ini? Enggak apa. Ya, ada gurih, ada Ya, rasanya ada gurih-gurih kayak apa ya? Ada bau-bau air macam-macam, enak. Gurih. Oke. Oke. Ini dikeringkan, kita Ya. tutup lagi ya Mas. Ya, setelah Mm-mm. jadi chip kayak gini nanti masuk ke pabrik. Nanti di situ ada sterilisasi, Oke. ada apa namanya stress reduction lah. Jadi dari chip tadi kita giling nanti dengan ukuran tertentu yang diinginkan oleh pabrik, Pak. Oke. Nah, itu pengolahannya itu dilakukan di Tawangsari, Sukoharjo. Ya. Jadi di sini nih sebagai bahan bakunya dari sini Betul. diusung ke Tawangsari, Sukoharjo. Ya. Seperti itu. Dari situ baru kita jadikan ada yang kosmetik, Pak. Ada kita jadikan suplemen atau kita ekspor dalam bentuk powder, bubuk. Nah, kita ke Rusia sama ke Amerika. Rusia ya. Iya. Oke. Ya, kita nanti lihat produknya, kemasannya seperti apa. Ya. Simak terus Radar Solo TV. Ya. Nah, ini Yang bikin saya penasaran dari tadi keliling dari kolam sampai panen sampai ke alat pengeringan adalah ide dari Mahfud ini dapat dari mana dan apa saja liku-likunya untuk saat merintis pengembangan apa budidaya alga ini Mas, ya, budidaya ya. alga. Seperti apa sih Mas? Idenya itu dari mana begitu dan ini mulai dirintis tahun berapa Mas? ya sebenarnya ini adalah hasil dari penelitian kita di kampus, Pak. Pada waktu itu kita kuliah di Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Kimia, dari tahun 2008 sampai 2013. Itu teman-teman itu ada penelitian bahwa alga ini pada awalnya dulu digunakan untuk mengolah limbah kelapa sawit. Nah, limbah kelapa sawit di mana mampu menurunkan kadar COD dan BOD limbah kelapa sawit sehingga bisa dibuang di lingkungan. Terus hasilnya itu digunakan untuk ternak ya Pak pada itu. Nah, dari situ kita mulai berpikir bahwa ini marketnya bisa kita tarik ke suplemen dan kepada pupuk, Pak. Nah, pada waktu itu memang masih menggunakan air payau. Jadi alganya ini alga air payau. Lantas dengan ide kita, bagaimana kita buat inovasi yang bisa kita kembangkan di daerah Indonesia, nah, terutama ya di Sukoharjo, Klaten ini, kita aklimatisasi dari air laut menjadi air tawar. Karena air laut itu kan banyak kendala, seperti logam berat, kemudian tadi apa namanya Limbah dan sebagainya itu ya. limbah, harus kemudian natrium. Nah itu dari situ Pak idenya. Dari kampus 2013 saya ikutkan lomba wirausaha tingkat nasional pada waktu itu. Alhamdulillah Allah paring dapat juara 1. Dari lulus kuliah saya ikutkan usaha ini lomba dapat 500 miliar Pak. Jadi Hadiahnya 500 juta waktu itu ya. lulus kuliah benar. Nah, itu dari situ saya mulai ke pengembangan dan kemudian bertemu dengan teman saya Mas
Yusron, beliau ini sekolah di UGM, fokus mengembangkan mikroalga juga. Ini karena kita saling kontak, sama-sama suka alga, ini ketemu Pak. Nah, Mas Yusron ini kemudian sekolah di Belanda, di Wageningen, juga khusus mempelajari tentang alga. Nah, ini beliau ini gabung dengan tim kita, akhirnya jadilah industri alga ini bisa membesar jadi sampai sekarang ini. Jadi intinya dari 2013 Sampai sekarang berarti sampai ya. sekarang ini alhamdulillah Haloparing bisa berkembang sampai sejauh ini Pak. Ya. Oke, luar biasa. Jadi dulunya menyangka nggak Mas bakal tugas kamus kan biasanya untuk menggugurkan kewajiban. Dulunya. Ya. Bisa Kunci keluar lah. kunci keluar dari kampus. Maksudnya gampang. Iya. Nah ini bisa bermimpi nggak waktu itu, wah ini bisanya bakal iso jadi gede gitu. Awal kali ya tidak Pak, kita pertama ya ngalir saja. Tapi saya punya keyakinan kalau bisnis itu yang penting kita harus mudah dikenal. Nah caranya bisa dikenal dengan cepat ya kalau ndak ada harus beda Pak. Kalau ndak beda ya belum ada. Kalau sesuatu yang beda dan belum ada, itu kan letaknya di inovasi itu Pak. Itu insya Allah akan lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Nah saya pada itu melihat alga dengan jenis spirulina ini di Indonesia tak cek memang belum ada yang mengembangkan secara masif atau komersil seperti kami ini. Nah, dari itu ada pikiran, visi ini insya Allah akan menjadi besar. Betul Pak, ketika saya mulai budidayakan, orang yang penasaran itu wah, banyak, itu ya? banyak sekali. Dan orang yang ingin ngajak kerjasama itu juga banyak sekali. Ya, itu tantangan kami untuk bagaimana mewujudkan edukasi ke masyarakat supaya tahu tentang alga, manfaat alga, dan dia masyarakat ikut mengkonsumsi ini, akhirnya market kan bisa membesar Pak. Nah ini memang sampai sekarang pun masih jadi PR kita untuk mengedukasi. Ini adanya Pak Wahyu dari Radar Solo, Jawa Post juga ikut membantu kami untuk mengedukasi masyarakat. Ya? Oke, karena taunya kalau saya dulu alga ini kayak lumut begitu buat mancing biasanya. Nah, ini di sini bisa hasilnya luar biasa. Di hadapan Mas Mahfud ini ada pupuk cair yang kita tadi sebut-sebut. Ini mereknya Alga Liser. Iya. Ukuran 20 liter. Iya. Tapi harganya sama 60.000 Pak. 60.000. Iya. Ini 20 liter 60.000, tapi khasiatnya kalau obat itu ini benar-benar mujarab ya Mas. Cara Pak. Dibandingkan urea yang selama ini dipakai oleh petani. Itu pun langka Pak. Oh begitu Nah, ya? ini sekarang kan langka, pupuk urea itu kan langka. Oh iya benar, dibatasi karena pembatasannya. Iya, lah kita pengen ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat ya. Kita dari latar belakang masalah kelangkaan pupuk, dan ada lagi tanah asam. Sawah kita ini ternyata pH-nya di bawah 6 Pak, bahkan 5 ya, di bawah 5. Nah itu menyebabkan tanah kita asam, itu nanti kalau ditanami padi itu nanti anakannya itu merah. Nah, karena padi itu sukanya netral Pak pH-nya. Nah, kalau tanah sawahnya asam ya energinya habis untuk beradaptasi daripada untuk bertumbuh tapi beradaptasi. Nah, itu jadi anakannya jadi merah dan sedikit. Nah ini solusi Pak, selain sebagai substitusi urea, nah, ini juga bisa sebagai substitusi kapur dolomit. Kapur dolomit itu digunakan sawah untuk meningkatkan pH-nya. Nah, secara instan. Nah, cepat gitu ya? Cepat, tetapi dampaknya ternyata kurang baik kapur itu. Karena itu dolomit itu kan jenis kapur, Pak. Nah, itu nanti di tanah itu jadi keras dan bakterinya banyak yang mati, bakteri baik itu, dan akan muncul rumput jeram ya. Rumput jarum apa itu namanya? Rumput jarum. Nah, macam-macam gulma akan muncul. Nah, di sini solusinya bisa menetralkan kondisi keasaman sawah kita jadi netral dengan pupuk Alga Liser ini, sekaligus jadi substitusi urea dan NPK yang saat ini kita lihat serba langka, Pak. Nah, itu loh, Pak. Nah, ini jadi solusi, Pak. Ya. Jadi solusi ketika pupuk urea bersubsidi khususnya langka. Iya. Nah, untuk 20 liter ini bisa mengcover berapa luasannya, Mas? Untuk pupuk ini, Mas, 20 liter. Pupuk ini kan kita setting untuk luasan di sekitar sini kan biasanya 2000 meter, 3000 meter. Tapi umum 2000 meter persegi.
Sehingga 20 liter itu untuk sekali aplikasi luasan 2000 meter persegi. Sekali semprot itu ya. Iya. Nah, biasanya petani itu kita pesen kayak gitu nanti udah kreatif sendiri. Jadi 20 liter gimana caranya bisa untuk satu petak. Ya. Terus ketika memakai pupuk ini, apakah masih harus didampingi dengan urea atau NPK? Sebetulnya petani itu selalu pakai itu, jadi tidak pernah bisa lepas. Karena urea itu ya apa yang ada, misalnya pembatasan subsidi dia dapatnya hanya 10 kilo, 15 kilo tetap dikasihkan di tanahnya. Karena kalau NPK urea subsidi nggak diambil, dia tahun depan tidak dapat jatah, Pak. Jadi Ada seperti itu. sebenarnya nggak harus Nggak pakai. harus pakai, tidak masalah. Tapi kalau nggak Sayang itulah ya. Iya. diambil subsidinya nanti Kuotanya dicabut. kuotanya dicabut. Nah, Oke. Tapi dicampur ini nggak apa-apa, Mas? nggak apa-apa. Masalah. Semakin Nggak baik, masalah Pak. ya? Jadi kita tidak Oke. bikin bentrok dengan pupuk yang lain. Jadi kita mencoba ini menjadi netral, menetralkan semua lah. Jadi Oke. ini pun dicampur dengan kalau petani punya POC sendiri, misalnya dia bikin dari fermentasi apa, dicampur dan enggak lah. Gitu. Oke. Terus cara mendapatkannya ini yang penting ini kan soalnya di pasaran Belum. ada ya, Mas. Mahfud. Bagaimana nih kalau petani misalnya setelah melihat ini tertarik begitu harus datang ke Klaten atau Iya. Kalau posisi sekarang kita menggunakan edukasi ke masyarakat langsung sekitar sini. Jadi mereka bisa beli di sini atau datang ke sini atau saat kita ada event di Gapoktan. Nah, kemudian ada tim kami yang nanti sudah mendata siapa yang ingin beli, kemudian kita store di satu tempat. Seperti itu. Jadi kita juga pengennya itu yang gunakan ini nggak hanya petani-petani yang ibaratnya cerdas gitu ya. Karena petani yang lain juga kesulitan. Kalau bisa mekanismenya adalah mekanisme komunal, Pak. Jadi membentuk satu event kecil, satu Gapoktan, kita masuk di situ, menjelaskan, bisa diterima secara harga, secara kualitas, dan ada tim kami yang membantu kalau terjadi Mendampingi. hal yang aplikasinya kok ada yang kurang, belum tahu macam-macam kan, kita masuk di situ, akhirnya kan itu terbentuk siapa yang butuh. oh begitu ya. Berarti ini alurnya masih belum dijual bebas lah istilahnya ya. Belum. Untuk saat ini belum. Saat ini belum ya. Tapi mungkin bulan depan lah, mungkin kita Depan bisa. tata alur Betul, distribusinya. Ya. Karena Oke. izinnya baru 1 bulan. 1 Desember. Oh, ini ternyata sudah berizin dari Ya. Kementerian Pertanian ya. Iya, dari Kementan. Itu luar biasa Desember keluarannya izinnya itu. Berarti kalau pakai pupuk ini algaliser ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena sudah Iya. lewat uji dari Kementan berarti Mas ya kalau sudah ada Ujinya izinnya. 2 kali, Pak. Dua kali. Ujinya 2 kali malah. Mutu sama efektivitas. Oh, Mutu begitu. semua orang bisa bikin pupuk organik yang mutunya bagus sesuai Kementan, tapi efektif nggak dipakai ke tanaman. Oke, Nah, oke. gitu. Berarti ini sudah lolos 2 kali Uji. Ya. Mutu dan efektivitas itu dicobakan langsung, Pak. Dan Yang langsung dari UNS, ya kan? Ya, ya. Yang mencoba langsung. Selain pupuk, di samping saya itu ada beberapa produk kosmetik yang juga menggunakan alga ya. Iya. Oke, Ya. bisa dilihat Mas. Nah, Apa ini. aja? Selain kosmetik ada juga macam-macam ini, banyak sekali. Ya, yang suplemen itu mungkin banyak yang sudah kenal, namanya ya? Neo Alga. Ini digunakan kemarin di Sukoharjo untuk penanganan stunting, Pak. Wah, di Desa Meranggen ya. Desa Meranggen, Kecamatan Polokarto. Itu saya cerita dikit, Pak. Ada 100 anak yang terindikasi stunting. Ketika dicobakan dengan Neo Alga, langsung diintervensi. Pada waktu itu kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Dandim. Bisa Nah, kemudian dan ini ya Kodim kan, Kodim. Kodim Sukoharjo. Nah, dicobakan kepada 100 anak tadi selama 2 bulan. Lah, luar biasa, Pak. Semua datanya itu tinggi badan dan berat badan ini semuanya naik signifikan. Nah, alhasil ada 52 anak. 55. Oh, tepatnya 55 anak yang sudah lolos keluar dari Stunting itu tadi ya? menjadi anak yang normal, siap jadi penerus bangsa Indonesia ini. Wah, Mantap sekali. 5 bulan, hanya 2 bulan loh, Pak. Hanya waktunya cuma 2 bulan. Coba ini kalau tapi sudah dari bupati kabupaten-kabupaten lain sudah mulai pakai ini. Oke. Kalau ini juga masih terbatas atau udah Nah, ini bisa sudah- dibeli di sudah apotek? di marketplace sudah dibayar. Dan ini sudah masuk ke e-katalog juga. Jadi Kantor pemerintah. sudah banyak mana sih ya kabupaten yang sudah beli? Klaten dekat sini, Nah, kemudian Klaten. ada Bitung, Sulawesi, kemudian ada Kayong, Kalimantan Barat. Wah, luar biasa sudah sampai Jadi di sudah sana ya. menggunakan alga diaplikasikan untuk mengintervensi anak stunting. Nah, dalam 2 bulan sudah
bisa lolos lebih 50. Sehat lagi ya Mas ya. Ya. Oke. Ya, ini Itu alga. neo alga. Ada lagi apa nih Mas? Banyak Banyak, sekali Pak. produknya dari alga Nah, ini. ini kosmetik, Pak. Jadi kita memanfaatkan kandungan antioksidan dalam alga ini, kita ekstrak, kita ambil antioksidannya, kita buat serum, Pak. Serum, Pak. Serum dari alga. Nah, ini seperti ini. Nah, serumnya ini bisa untuk mengatasi apa namanya kerutan. Nah, jadi sebagai anti aging, Pak. Oh, makanya Mas Mahfud ini terlihat muda. Jadi pakai serum terus ini. Jadi menangkal radikal bebas. Wah, ini juga penting sekali. Yang penting ini free alkohol. Oh, Sehingga ini kalau dipakai untuk kulit tidak menyebabkan aman ya. Oke, oke. Ada juga krim pagi, krim malam. Lah ini kalau ibu-ibu kan paketannya ini, Pak. Ada day cream, nah ini, dan kemudian night cream. Nah, ada juga, wah banyak, Pak. Banyak sekali ternyata dari alga. Ini semuanya berbahan alga juga ya, ya. berbahan alga. Kosmetik. Ya. feminim wash. Apa ini buat mandi juga Mas itu Mas? Ini untuk kewanitaan. Oh, kewanitaan. Oh. Wah, luar biasa. Sampai produk kewanitaan juga Ya. bisa dihandle dengan alganya Mas Mahfud ini luar Iya. biasa sekali. Jadi inilah yang namanya hilirisasi Iya. pertanian ya ini, Pak. Oh, Jadi kan iya. alga ini kan ya termasuk tumbuhan ya kan. Ini kita membuktikan bahwa kalau produk itu kita hilirisasi sampai end produknya seperti ini, Pak. Itu insya Allah membawa manfaat yang luar biasa. Karyawannya dari dulu cuma 2, sekarang 300. Nah, itu Wow, karena adanya hilirisasi tadi. Nah, ini kita buktikan. Ada kosmetik, ada pupuk, dan nanti alhamdulillah bisa menyerap banyak lapangan kerja, Pak. Alhamdulillah dari inovasi yang diawali dari tugas kuliah Iya, bisa menjadi Mas Mahfud nyebutnya hilirisasi produk alga ini. iya. Terus selama ini peran pemerintah sendiri dengan produk-produknya alga Mas Mahfud Ya. ini seperti apa Mas? Ya, saya rasa sudah banyak membantu. Yang pertama dulu tuh BPPT. BPPT tapi sekarang kan udah jadi BRIN, Pak. Green. Nah, BPPT itu membantu kami dari tahun 2015 ya, Mas. Saya agak lupa. 2015 sampai sebelum Covid tuh membantu kami. Terus mana Untuk lagi, Mas? KKP, Kemenperin, Oh. gitu. Balai-balai yang sekitar sini kan membantu juga, Pak. Membantu dalam arti sebetulnya mereka punya anggaran untuk membuat satu proyek riset yang outputnya adalah masuk ke industri. Jadi dengan riset itu kan kita bisa memangkas biaya R&D internal kita, Pak. Karena ada suntikan dana. Sehingga kita fokus pada bagaimana mencari market. Oh, itu. Ketika R&D-nya sudah jalan, ketemu produk, market yang sudah ada, dia jadi match. Nanti kita bisa pakai produk itu sebagai barang yang akan dijual belikan. Sama kemarin dari kementerian mana yang kita jadi salah satu di Jawa Tengah ini kita mewakili untuk ke Jerman, Pak. Ke Kemenperin. Jadi kita tahun lalu diundang Expo di Hannover, di Jerman. Oke. Ya. Itu Expo terkait produk-produk yang sustainable. Dan termasuk industri-industri hijau. Kan alga ini tidak hanya warnanya hijau, tapi industrinya hijau. Iya, iya. Tidak ada emisi, tidak ada limbah. Ya. Sehingga kita diminta expo sebagai perwakilan di Indonesia. Masuk di cluster food, cluster makanan. Itu sehingga mereka pun di Jerman tertarik karena mereka nggak bisa mengembangkan alga, Pak. Karena nggak ada panas. Nggak ada panas. Oke. Jadi itu mengembangkannya kuncinya. harus di ruangan, ditambah lampu, ditambah heater, Wah, kosnya repot besar ya. itu. Ya. Sehingga padahal kita sudah memiliki ya budidayanya bisa, produk turunannya ada. Nah, mereka tertarik juga di situ. Untuk kerjasama begitu ya. Betul. Ya. Oke. Maka kan itu masih continue, artinya ada beberapa yang mereka kontak kami, ada yang minta bahan mentah maupun barang jadi. Oh begitu. Oke. Ini tadi selain Rusia, kemana lagi diekspor kemana? Ke Mas. Yang kemarin minggu lalu saya kontak ke Mesir. Ke Mesir juga. Mesir juga termasuk konsumen suplemen tinggi. Saat ini suplemen alga asalnya dari Amerika. Oke. Padahal punya kita itu kualitas antioksidannya 5 kalinya lebih tinggi daripada yang punya Amerika. Nah, karena Mesir itu kan barang-barang pernah mengalami konflik ya. Kemudian suplai barang yang bagus-bagus ya dari negara barat. Ya. Nah ini mau kita masuk di Switch. sana. Diambil alih begitu ya. Karena biaya hidup di Mesir itu seperti di Solo, Pak. Oh begitu ya. Ya. Murah itu. Tahu Mas. kan? Oh, murah Jadi ya. kalau kita sudah jualan di Indonesia, tinggal menduplikasi di sana. Terkait harga nggak ada isu. Jadi ini ya termasuk kebanggaan kita bisa hidup di Indonesia ini karena letak geografisnya, Pak. Ya, jadi alga yang kita kembangkan ini saya merasakan sendiri ini surganya
mikroalga ya ada di Indonesia ini. Kita mungkin nanti ke depan bisa menjadi produsen gizi terbesar di dunia dengan alga. Karena apa? Kita ini negara tropis. Kita dapat matahari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Beda dengan negara-negara maju yang sekarang notabene negara subtropis. Ya toh Pak, mereka paling dapat matahari cuma sebentar, Oh, masih iya. ada salju juga. Iya. Nah, kita ini bisa mengembangkan alga ini dari setiap hari sampai sepanjang tahun Pak, tanpa henti. Oh, ini loh luar biasanya alga ini. Ini harus dioptimalkan jadi Nah, potensinya ya. Indonesia ini punya peluang yang luar biasa. Jadi produsen gizi sekaligus produsen pupuk asam amino terbesar di dunia bisa. Wah. Nah, Ya kalau itu digunakan masif, sebenarnya serapan dalam negeri aja kurang-kurang. kurang-kurang. Oh gitu ya Mas. Kurang. Apalagi kalau misalnya kita bicara pertanian, kan ada dua hal yang menghambat petani. Pertama namanya labor cost. Labor cost itu biaya jasa pertanian, itu mahal. Apalagi kalau tanamannya nggak sehat. Itu kan harus disemprot pestisida, disemprot herbisida, macam-macam. Nah, yang sebetulnya biaya beli obat itu lebih mahal daripada biaya pupuk yang wajib digunakan. Nah ini kan sebetulnya fungsi asam amino itu adalah memberikan imunitas pada tanaman di fase awal, sehingga dia lebih tahan terhadap infeksi penyakit maupun hama. Kalau tanaman itu sudah sehat, berarti kan biaya untuk pengobatan lebih ringan. Gitu, harapannya seperti itu. Sudah nggak perlu banyak pestisida. Dan gitu. kemudian secara goal besarnya adalah bagaimana petani ini tidak merasa frustasi. Kalau petani sudah frustasi ya tanah tiba-tiba konversi, Pak. Nah, dijual untuk perumahan. Sudah keniscayaan gitu. Setiap tahun tuh Indonesia kehilangan 250.000 hektar. Sehingga 250.000 hektar itu menurunkan kurang lebih 1,5 juta ton. Jadi wajar kalau Indonesia itu impor tambahannya segitu banyak karena memang konversi lahan pertanian ke non pertanian tinggi, produktivitasnya rendah. Iya, itu gara-gara petani yang apa tadi? Frustasi, Pak. Frustasi tadi ya, karena tanamannya nggak tumbuh maksimal. Ya, solusinya ini tadi. Iya. Ini bukan promosi tapi sudah terbukti Mas ya. Iya. Pakai alga lizard. Iya. Mas Muhammad dan Mas Yusron, ini ke depan ini mau dibawa kemana nih alga, produk alga ini? Targetnya seperti apa, atau 5 tahun lagi harus punya kantor misalnya di mana begitu, atau seperti apa Mas? Ya, kalau dari saya sendiri ya tadi Pak, kita ingin mengembangkan alga ini dari sektor pangan yang gizi tadi Pak. Jadi kita tidak melulu bicara kuantitas, tapi kualitas gizi kita juga harus diperhatikan. Kita tahu sendiri masyarakat kita masih sekedar makan asal kenyang. Ya, makan asal kenyang ini berbahaya. Ya, yang dibutuhkan penting itu adalah gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, yang nantinya akan masuk ke jaringan sel-sel yang membuat kita lebih sehat. Yang untuk generasi emas katanya Indonesia 2045 itu memang harus dipersiapkan selain dari SDM intelektualitas juga kesehatan. Nah, itu juga harus kita intervensi juga bisa dengan alga. Itu semangat kita gitu. Yang kedua yaitu dengan tadi pertanian kita ke depan itu nanti katanya akan jadi perang krisis pangan. Ya, sekarang sudah perangnya perang energi, ya ke depan nanti akan perang pangan katanya gitu lah. Ini akan menjadi problem solver untuk ke depan, sekaligus menjadikan industri hijau terbesar di Indonesia. Jadi memproduksi gizi, produksi pertanian, tetapi tanpa emisi. Itulah yang luar biasa Pak. Tanpa ada emisi. Nah itu ini yang menjadi semangat kami. Kenapa kita terus bergerak? Ya alhamdulillah ini berkembangnya menurut saya sangat luar biasa. Nah, saya sudah merasakan sendiri bisa membuka lapangan kerja yang banyak, sekaligus kita bisa berbagi dengan banyak orang gitu. Dari Mas Yusron ada Mas Yusron sebagai tangan kanannya Mas Mahfud ini di proyek alga ini. Ya, jadi saya memang secara khusus mempelajari alga itu dalam konteks memfabrikasi, menjadi pabrik sel. Nah, kalau kita bicara mainstreamnya di Indonesia dan ketika saya belajar di luar negeri memang ada perbedaan. Mereka itu mencari membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh orang seumumnya, termasuk alga ini. Nah, kita menjadi inisiator alga itu menjadi satu keunggulan bahwa di Indonesia sudah memulai. Sebagai negara tropis, penduduk yang besar juga, kita memulai dengan harapan alga itu bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti masyarakat Indonesia itu mengonsumsi micin. Jadi ibaratnya kita ingin menciptakan generasi alga, generasi micin. Ya, Mas. Oleh sebab itu kita pun mulai dari anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu punya memori masa kecil. Ketika masa kecil itu dia konsumsi alga terbawa sampai tua. Karena dulu kita startnya dari orang tua Pak.
mengatasi sakit. Sakit. Akhirnya kan orang tuanya umurnya juga Iya, aja. iya. Ketika sudah nggak hidup, Iya, konsumsi kan. iya. Nah, sedangkan kita mulai dari generasi anak itu sebagai upaya kita untuk membumikan alga ini dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Iya. Jadi kita punya tujuan ke masyarakat luas. Ya kalau tujuan ke atasnya kita ke angkasa. Yang penting ini alga nanti bisa terus dipakai astronot. Ya. Amin, amin, amin. Iya. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali dari penuturan Mas Mahfud maupun Mas Yusron. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah inovasi. Tadi Mas Mahfud mengatakan bahwa semua ini berawal dari tugas kuliah, dan ketika tugas kuliah itu belum banyak digeluti orang lain, akhirnya diambil alih istilahnya oleh Mas Mahfud hanya menjadi alga yang luar biasa ini. Oke, sahabat Radar Solo TV, ikuti terus perjalanan kami dengan orang-orang top di wilayah Solo Raya, orang-orang yang menjadi inspirator, orang-orang yang berani membawa perubahan. Tetap di Radar Solo. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun, Mas Mahfud. Ya, Mas, usul Mas.